Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Rati Hidayah di sini akan menjelaskan tentang perbedaan andragogi dan pedagogi. Kita mulai dari pendapat Knowles di tahun 1985 bahwa pedagogi adalah suatu isi atau content plan yang menuntut pendidik untuk menjawab 4 pertanyaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah apa isi yang perlu dicakup. Kemudian yang kedua adalah bagaimana isi dapat diorganisasikan ke dalam satuan yang terkelola. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana urutan yang paling logis untuk menyajikan satuan-satuan pendidikan tersebut. Dan yang keempat adalah alat apakah yang paling efisien untuk menyampaikan isi. Nah, dari pendapat Knowles ini nantinya kita akan mengaplikasikannya pada pendidikan, di mana di sini nanti kita akan belajar tentang perbedaan pedagogi dan andragogi dari sudut pandang yang akan kita pelajari selanjutnya. Baik, kita lihat dulu di sini sifat andragogi sendiri adalah proses desain. Di sini andragogi mencakup di mana tutor atau pendidik memiliki peranan rangkap, yaitu sebagai perancang, sebagai pengelola proses, dan sebagai sumber belajar. Andragogi sendiri menggunakan pendekatan kontinum. Apa saja itu? Yang pertama adalah sebagai konsep diri. Mengapa disebut konsep diri? Karena semakin berubah dan ketergantungan kepada pendidik menuju sikap dan perilaku mengarahkan diri dan saling belajar. Di sini konsep diri bisa kita aplikasikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian yang menyaksikan video ini adalah salah satu contoh Bapak dan Ibu sudah membentuk konsep diri di dalam belajar andragogi. Kemudian yang kedua adalah orientasi belajar. Orientasi belajar di sini dapat dijadikan sebagai sumber belajar atau learning source, dan orientasi belajar akan berubah dari penguasaan terhadap materi ke kemampuan pemecahan masalah. Andragogi mengajarkan kita untuk memecahkan masalah tertentu dan sebagai cara agar guru bisa belajar dengan dirinya sendiri untuk memecahkan masalah dan bisa mengajarkan kepada murid-muridnya untuk belajar menjadi seorang problem solver. Kemudian, yang ketiga adalah tentang kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah untuk menguasai kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata di sini kita kaitkan dengan pembelajaran. Ketika seorang pendidik menyampaikan pembelajaran, maka pastinya di sini pendidik juga sudah mempunyai kesiapan belajar dalam mempelajari atau mendalami apa yang akan mereka ajarkan. Baik, kita lihat di sini perbedaan dari definisi antara pedagogi dan andragogi. Pedagogi di sini berfokus pada pembelajaran yang dipandu oleh guru. Kemudian, untuk pembelajaran andragogi, fokus pada pembelajaran yang lebih mandiri. Ini secara definisi. Jadi, silakan Bapak dan Ibu yang menyaksikan video ini bisa sambil membuka di internet ataupun membaca buku tentang pedagogi ataupun andragogi, dan pasti di sini Bapak dan Ibu akan menemukan definisi serupa. Lalu kita lihat dari tujuan. Apa sih bedanya? Yang pertama, dari pedagogi, tujuannya adalah untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran andragogi adalah untuk membantu peserta didik belajar mandiri dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pembelajaran sendiri. Contohnya adalah, yang pertama, untuk tujuan pedagogi, ini seperti guru memberikan tugas kepada murid. Dan murid ini nanti diajak oleh guru untuk memecahkan masalah yang ada pada tugas tersebut.
Sedangkan untuk pembelajaran andragogi, di sini kita bisa lihat contoh Bapak dan Ibu yang menyaksikan video ini sedang belajar secara mandiri. Dan gunanya untuk apa? Adalah untuk meningkatkan kompetensi serta bisa menambah penguatan dalam belajar. Selanjutnya bisa kita lihat dari kepuasan belajar. Nah, dari sini pedagogi adalah kepuasan belajar peserta didik bergantung pada kemampuan guru atau pendidik. Sedangkan kalau di andragogi adalah kepuasan belajar bergantung pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara belajar mandiri. Pedagogi di sini misalkan Bapak dan Ibu semuanya di sini memberikan tugas sesuai dengan mapel yang diampu kepada murid. Ketika tugas itu bisa dikerjakan oleh murid, maka ada kepuasan tersendiri sebagai seorang pendidik pasti akan merasa senang karena apa yang mereka ajarkan bisa dipahami oleh peserta didik. Nah, kalau untuk andragogi, misalkan Bapak dan Ibu sudah belajar secara mandiri, sudah menentukan jadwal sendiri, kemudian sudah mengikuti webinar terus-menerus sepanjang hari, dan di situ ketika Bapak dan Ibu sudah, saya paham tentang kegiatan ini, tentang materi ini. Nah, itu sudah ada rasa puas yang muncul dengan sendirinya ketika Bapak dan Ibu mempelajari sesuatu. Selanjutnya adalah memilih metode pembelajaran. Nah, perbedaannya adalah di dalam pembelajaran pedagogi, guru lebih sering menggunakan metode pembelajaran tradisional, seperti ceramah, presentasi, ataupun diskusi atau kelompok kecil. Karena di sini tujuannya adalah agar mempererat juga antara guru dan murid, baik itu daring ataupun luring. Karena di sini kelompok kecil, kemudian presentasi di sini juga untuk menguatkan keterampilan peserta didik untuk lebih percaya diri dan bisa lebih mengaplikasikan apa yang mereka dapat dari guru mereka. Dan untuk pembelajaran andragogi adalah peserta didik lebih sering menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan melibatkan partisipasi aktif seperti diskusi terbuka, simulasi, dan studi kasus. Diskusi terbuka kita sudah bertemu di pembelajaran pertama. Mungkin di sini nanti kita akan lebih terbuka lagi di grup WhatsApp untuk bisa lebih mengupas materi ini. Ini bisa kita aplikasikan di dalamnya. Kemudian ada simulasi dan studi kasus. Jadi Bapak dan Ibu pendidik di sini bisa lebih belajar sesuai dengan metode yang Bapak dan Ibu ingini. Kemudian kita lihat dari fokus peserta didik. Nah, untuk pedagogi, fokus utama adalah pada pengajaran dan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian kalau andragogi adalah pada kebutuhan belajar, peserta didik dan kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Jadi intinya pedagogi itu guru ke murid, tapi kalau andragogi itu untuk belajar secara mandiri, belajar apapun. Ini adalah karakteristik peserta didik. Untuk pembelajaran pedagogi di sini cocok untuk anak-anak, remaja yang membutuhkan bimbingan dan pengawasan yang masih sifatnya adalah sebagai pembimbing begitu. Kalau untuk andragogi lebih cocok untuk orang dewasa yang sudah memiliki kompetensi sendiri, sudah memiliki pengalaman hidup, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk bisa lebih memahami dirinya sendiri, serta bisa memberikan contoh kepada orang lain, ataupun bisa saling tutor sebaya antar orang-orang dewasa tersebut untuk menjadi pionir atau untuk menjadi leader di dalamnya. Oke, jadi simpulannya adalah perbedaan utama antara pedagogi dan andragogi adalah pada peran. Jadi kalau misalkan peran guru dan peserta didik di dalam proses pembelajaran itu adalah pedagogi, kemudian kalau andragogi adalah fokus pada peserta didik untuk lebih belajar secara mandiri.
Baik, di sini akan ada refleksi, yaitu berikan contoh perbedaan pembelajaran andragogi dan pedagogi pada pengalaman Bapak dan Ibu sekalian. Silakan unggah pada media sosial, kemudian silakan bisa ditandai di Instagram @gurumengajar.id. Ya, saya tunggu. Dan demikian video pertemuan kedua pada sore hari ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.